Halo, saya Gali Junior. Di video ini, saya ingin menjelaskan uji kinerja algoritma gradient descent pada klasifikasi datasheet fashion MNIST. Yang pertama, memahami tujuan dan metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini mengevaluasi efektivitas gradient descent pada klasifikasi datasheet fashion MNIST, termasuk pengaruhnya terhadap akurasi dan kecepatan konvergensi. Gradient descent adalah algoritma optimasi populer dalam pembelajaran mesin, terutama untuk model neural network. Yang pertama ada akurasi, indikator utama keberhasilan klasifikasi gambar. Yang kedua, kecepatan konvergensi, penting untuk pembaruan bobot model menuju nilai optimal. Eksperimen ini bertujuan memberikan wawasan tentang interaksi variabel ini dan dampaknya, serta membantu dalam penerapan algoritma gradient descent di masa depan. Selanjutnya, pemahaman algoritma gradient descent. Ada pembaruan parameter. Gradient descent digunakan untuk membarui parameter demi meminimalkan fungsi kerugian dengan menghitung gradient untuk mencapai titik minimum. Setiap interasi gradient descent menghitung turunan fungsi kerugian dan memperbarui parameter sesuai dengan gradient. Lalu selanjutnya ada batch gradient descent. Varian ini menggunakan seluruh data pelatihan setiap iterasi untuk memperbarui parameter, meningkatkan akurasi dan konsistensi model. Namun pendekatan ini dapat meningkatkan waktu komputasi dan sumber daya, serta berisiko overthinking jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, gambaran umum metodologi eksperimen. Yang pertama ada arsitektur jaringan neural. Arsitektur ini terdiri dari lapisan input dengan 784 neuron untuk menangani data gambar 28 x 28 pixel. Lapisan tersembunyi dengan 128 neuron yang menggunakan fungsi aktivasi ReLU guna mempelajari pola kompleks dan mengatasi masalah function gradient. Serta lapisan output dengan softmax yang mengubah output menjadi probabilitas, memungkinkan prediksi kelas input. Arsitektur ini sangat cocok untuk tugas klasifikasi dan pengenalan pola dalam gambar. Fungsi kehilangan. Cross entropy adalah fungsi kerugian dan mengukur kinerja model klasifikasi dengan membandingkan label prediksi dan label aktual. Ia memberi penalti lebih besar untuk prediksi yang salah jauh daripada yang dekat. Cross entropy menghitung perbedaan antara distribusi probabilitas model dan distribusi target. Dengan nilai yang lebih kecil menunjukkan prediksi yang lebih baik. Selanjutnya ada metrik evaluasi. Akurasi pengujian dan kehilangan pelatihan adalah metrik utama untuk mengevaluasi kinerja model selama pelatihan dan pengujian. Selain itu, metrik lain seperti presisi, recall, dan F1 score penting untuk dapat data seimbang. Metrik ini memberikan gambaran komprehensif tentang performa model. Dengan memantau metrik ini, kita dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas model. Lalu, di sini ada tabel hasil dan analisis. Di sebelah kiri ada tabel akurasi dan waktu konfigurasi. Ada learning rate 0,001 dengan akurasi pengujian 85,2%. Lalu iterasi sampai konfigurasi lebih dari 50. Selanjutnya, di bawah ada 0,01 dengan akurasi pengujian 88,7%. Iterasi sampai konfigurasi dengan angka 35. Selanjutnya, learning rate 0,1, akurasi pengujian 89,3% dengan iterasi sampai konfigurasi 15. Selanjutnya, learning rate 1.0
dengan akurasi pengujian 10.0 dengan iterasi sampai konfigurasi tidak konfigurasi. Selanjutnya ada poin analis. Learning rate 0,1 memberikan akurasi dan konfigurasi tercepat. Selanjutnya learning rate 0,001 terlalu lambat dalam konfigurasi. Selanjutnya learning rate 1.0 terlalu besar menyebabkan loss meningkat terus-menerus. Memilih nilai learning rate yang tepat penting untuk pelatihan model pembelajaran mesin. Dengan learning rate 0,1, model dapat belajar cepat dan stabil. Sebaliknya, learning rate 0,001 memperlambat konfigurasi, sementara learning rate 1.0 membuat model tidak stabil karena pembaruan parameter yang besar. Eksperimen dengan berbagai nilai learning rate diperlukan untuk menemukan pengaturan optimal untuk setiap model dan datasheet. Selanjutnya, ada ringkasan hasil dan analis. Tingkat pembelajaran terbaik. Tingkat pembelajaran optimal learning rate 0,1 mencapai akurasi 89,3% dengan konfigurasi cepat dalam 15 literasi. Ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter pembelajaran sangat efektif dalam meningkatkan kecepatan konfigurasi tanpa mengorbankan akurasi. Selanjutnya ada konfigurasi buruk. Tingkat pembelajaran learning rate 0,001 menunjukkan konfigurasi lambat setelah 50 iterasi. Sementara learning rate 1.0 gagal dengan akurasi 10%, penting untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran sesuai datasheet dan model. Eksperimen dengan nilai learning rate yang berbeda dapat membantu menemukan parameter terbaik, teknik penurunan tingkat pembelajaran atau optimasi adaptif serta seperti Adam juga dapat meningkatkan kinerja. Selanjutnya, analis akurasi pengujian terhadap iterasi. Grafik akurasi pengujian versus iterasi. Pada grafik yang ditampilkan pada garis learning rate 0,1 menunjukkan kenaikan tercepat mencapai puncak tertinggi pada iterasi ke-15. Sebaliknya, garis learning rate 0,01 mengalami kenaikan lebih lambat, mencapai puncak pada iterasi ke-35. Sementara itu, learning rate 0,001 masih menunjukkan tren kenaikan pada iterasi ke-50, menandakan belum adanya konfigurasi garis learning rate 1.0 tetap berada di 10%, setara dengan tebakan acak. Selanjutnya, ada contoh klasifikasi benar dan salah. Benar, tas lebih. Contoh klasifikasi benar dan salah. Benar, tas diklasifikasikan sebagai tas. Salah, kemeja diklasifikasikan sebagai t-shirt atau top. Karena kesamaan bentuk, pemilihan nilai learning rate sangat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses pembelajaran dalam algoritma machine learning. Nilai learning rate yang terlalu besar seperti learning rate 1.0 dapat mengakibatkan model tidak konfiguran atau berfluktuasi tanpa mencapai solusi optimal. Sebaliknya, nilai learning rate yang terlalu kecil seperti learning rate 0,001 memperlambat proses pembelajaran dan belum konvergen meskipun telah mencapai iterasi ke-50. Untuk mencapai hasil yang optimal, sangat penting melakukan eksperimen guna menemukan nilai learning rate yang tepat. Nilai learning rate yang optimal seperti 0,1 dan 0,01 mencapai puncak pada iterasi ke-15 dan ke-35. Ini sangat penting dalam konteks klasifikasi, di mana akurasi menjadi kunci utama dalam mengevaluasi performa model. Oke. Kita
kita sudah sampai di kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari saya, poin 1, batch gradient descent dapat mengklasifikasi pasien MNIST dengan akurasi yang baik mencapai 89,3% dengan learning rate 0,1. Poin kedua, learning rate memiliki pengaruh besar terhadap kinerja. Nilai yang terlalu kecil, lambat, konvergen, sedangkan yang terlalu besar tidak konvergen. Poin 3, konvergensi GD pada dataset ini cepat jika learning rate ditetapkan dengan benar. 15 iterasi untuk learning rate 0,1. Saran dari saya, coba varian GD lain, stochastic GD, mini batch GD untuk membandingkan kinerja. Tambah lapisan tersembunyi atau gunakan teknik regulasi untuk meningkatkan akurasi. Yang poin ketiga, uji rentang learning rate yang lebih halus, misal 0,05, 0,15 untuk menentukan nilai optimal. Terima kasih.